Baik, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa STH Garut, ya, kelas non reguler. Di sini kami mencoba membahas, ya, sesuai dengan tugas yang diberikan di mata kuliah Ilmu Negara oleh dosen yang terhormat Bapak Ugun Guntari. Di sini saya sendiri Dede Karyana, dan di sini ada rekan saya. Silakan. Nama saya Bondar Romadona. Nama saya Jen Sarahini Pori. Oke, terima kasih. Ini ada rekan saya Mbak Jen dengan Bang Bondan. Baik, di sini kita akan membahas tentang seberapa penting mata kuliah ilmu negara bagi mahasiswa di Fakultas Hukum. Karena sejauh yang kita ketahui, ya, begitu pentingnya mata kuliah ilmu negara ini sebagai fondasi atau sebagai dasar dari keilmuan hukum. Nah, di sini kita ingin mengetahui dan menyingkronkan di awal adalah seperti apa sih pentingnya mata kuliah ilmu negara ini. Silakan Mbak Jen. Ilmu negara merupakan mata kuliah wajib di dalam kurikulum inti Fakultas Hukum di Indonesia yang menjadi ilmu pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum yang akan didalami lebih lanjut dan mata kuliah pada cabang-cabang ilmu hukum, terutama hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Karena itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan ilmu negara, kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara, teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, timbul dan lenyapnya negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahannya, serta susunan dan hubungan antar negara. Mata kuliah ilmu negara ini berusaha sejauh mungkin untuk mengkolerasikan teori-teori mengenai negara dan hukum dengan realita melalui berbagai contoh yang diberikan dalam perkuliahan, terutama didiskusikan dalam kegiatan tutorial. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu memahami aspek-aspek keilmuan dari ilmu negara. Oke, terima kasih Mbak Jen. Baik, kita sudah mendapatkan nih gambaran awal bahwa memang mata kuliah ilmu negara ini sangat penting, ya, untuk kita sebagai mahasiswa ilmu hukum. Karena di sini setidaknya kita bisa mengetahui bahwa mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan ilmu negara, kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara, teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, timbul dan melancar negara, sampai dengan tipe-tipe negara dan bentuk negara. Nah, selanjutnya kita juga ingin mengetahui sejauh mana sih hubungan antara ilmu negara atau mata kuliah ilmu negara ini dengan mata kuliah atau keilmuan yang lain. Nah, di sini akan dibahas oleh Bang Bondan. Silakan Bang Bondan. Untuk yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara. Telah dikemukakan bahwa ilmu negara mempunyai objek penyelidikan bersifat umum mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, dan lenyapnya negara, atau dapat pula mengenai negara tertentu. Inilah kesamaan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara, yaitu sama-sama mempunyai objek penyelidikan berupa negara. Akan tetapi dalam hukum tata negara, objek penyelidikan itu konkret karena terkait dengan waktu, tempat, keadaan, dan pengaturan tertentu. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Amerika Serikat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan dengan tegas bahwa ilmu hukum tata negara adalah mengenai organisasi negara. Oleh sebab itu, rincian pembahasan dalam ilmu hukum tata negara dikaitkan dengan organ-organ negara, hubungan antar organ negara, kewarganegaraan, keabsahan undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, keterikatan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu adalah kesamaan dalam objek, akan tetapi persoalan-persoalan yang dibahas berlainan. Sudah barang tentu untuk mempelajari ilmu hukum tata negara harus mempunyai bekal pengantar yang cukup mengenai pokok-pokok hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara, yang semuanya terdapat dalam ilmu negara. Untuk yang kedua adalah
hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum administrasi negara. Secara umum, hukum administrasi didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah yang pertama, perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran, yang menciptakan hak dan sebagainya. Dengan demikian, yang dipelajari ilmu hukum administrasi negara sama dengan ilmu negara, yaitu negara. Hanya perbedaannya apabila ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok negara secara umum dan abstrak. Sebaliknya, ilmu hukum administrasi negara justru mengkaji negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan antar organ negara dengan masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu negara menjadi dasar dalam mempelajari ilmu hukum administrasi negara. Karena untuk mempelajari ilmu terakhir itu membutuhkan juga pengertian pokok yang berkaitan dengan negara. Oke. Terima kasih Bang Bondan. Baik, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Beberapa kesimpulan diantaranya adalah ilmu negara merupakan mata kuliah wajib, sudah jelas tadi ya. Termasuk di kurikulum inti. Ya. Karena itu ilmu negara sebagai salah satu mata kuliah yang memberikan kompetensi keilmuan. Ya. Sebagai kompetensi utama bagi mahasiswa, ilmu negara menjadikan negara ini sebagai bidang kajiannya ternyata ya. Ya, betul. Jadi di sini ilmu negara itu ternyata menjadikan negara justru menjadi objek yang bidang kajiannya. Nah, kemudian ilmu negara merupakan mata kuliah wajib di dalam kurikulum inti Fakultas Hukum nih untuk kita yang di mahasiswa hukum, yang menjadi ilmu pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum yang akan didalami. Jadi kalau dilihat ilmu negara ini juga menjadi dasar tentang bagaimana kita mempelajari tentang negara dan hukum itu sendiri. Nah, dan lebih lanjut, ini mata kuliah pada cabang-cabang hukum, terutama hukum tata negara, seperti yang barusan disampaikan oleh Bang Bondan, hukum administrasi negara dan hukum internasional. Karena itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan negara, kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara, teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, timbul dan lenyapnya negara, tipe-tipe negara, bentuk negara dan pemerintahan, serta susunan dan hubungan antar negara. Di sini kita sudah cukup jelas ya, Bang Bondan, Mbak Jen. Jadi kita belajar banyak tentang ilmu negara, dan dengan belajar ilmu negara ini kita jadi tahu baik pentingnya atau manfaatnya serta keterkaitan dengan ilmu yang lain. Semoga dengan kita mempelajari ilmu negara juga bagi seluruh mahasiswa hukum di Indonesia, kita makin tahu seperti apa awal mula suatu negara, kemudian awal hukum diciptakan, dan bisa menjadikan mahasiswa yang lebih memahami tentang ilmu negara dan ilmu hukum itu sendiri. Semoga dengan pembahasan ini, ya diskusi di kali ini, kita menjadi mahasiswa yang produktif, ya, yang lebih kompeten di bidang ilmu hukum dan ilmu negara. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih dan selamat malam.